Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4481, 4482, 4483. Meskipun Dev bukan tandingan orang-orang ini, apalagi beberapa dari mereka, tapi Dev tahu bahwa dia masih memiliki jurus mematikan. Binatang kecil penelan langit, unicorn api kecil, busur raja dewa, lonceng berpola naga. Ada juga raja iblis awan merah di lautan kesadarannya. Ini adalah jurus mematikan Dev. Duar. Semua kekuatan di tubuh Dev mulai mengalir dari dalam keluar. Pada saat ini, aura Dev mulai melonjak dengan liar. Menghadapi kultivator Mahayana tingkat 4, Dev tidak berani meremehkan, apalagi mereka ada lebih dari satu. Ketika aura di tubuh Dev melonjak ke tingkat yang menakutkan, bahkan kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi. Tetua Sun memandang Dev dan sedikit mengernyit, ini bukanlah aura yang dapat meletus dari alam kesengsaraan tingkat ke-7. Anak ini benar-benar memiliki sesuatu. Setelah mengatakan itu, Tetua Sun maju selangkah, lalu mengangkat tangannya dan menekan. Hampir ada kesenjangan besar di antara alam ini. Bahkan jika Dev tampak menakutkan, Tetua Sun tidak akan takut. Duar. Tiba-tiba, kekosongan di atas kepala Dev terbuka, dan sebuah telapak tangan besar menamparnya. Telapak tangan ini hampir menyebabkan kekosongan yang terdistorsi itu runtuh. Menghadapi telapak tangan yang menakutkan, mata Dev bersinar dengan tatapan tegas, dan dia mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan niat pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus cahaya pedang dan melesat ke langit. Cahaya pedang bertabrakan dengan telapak tangan menakutkan itu, dan langsung merobek telapak tangan itu menjadi beberapa bagian. Dev sedikit terkejut, dia tidak menyangka bahwa pukulan dari alam Mahayana tingkat 4 bisa dipatahkan dengan mudah. Namun saat Dev tertegun, perasaan bahaya tiba-tiba menghampirinya, lalu pupil mata Dev menyusut, dan sesosok tubuh langsung muncul di hadapannya. Kemudian sebuah pukulan datang ke wajah Dev. Pukulan ini tidak memiliki gerakan apapun dalam kata-kata, tetapi hanya kekuatan jalannya yang sederhana. Mata Dev menyipit dan dia tidak mundur, karena dia tahu bahwa meskipun dia mundur saat ini, dia tidak akan bisa menghindarinya sama sekali dan hanya bisa bertarung langsung. Ketika dua orang bertemu di jalan sempit, yang beranilah yang menang. Pedang pembunuh naga di tangan Dev diayunkan dengan satu serangan. Bang! Dev merasakan tubuhnya bersinar dan langsung terlempar dengan kekuatan yang sangat besar. Tapi saat tubuhnya terbang mundur, pedang pembunuh naga di tangan Dev mengayunkan bunga pedang yang tak terhitung jumlahnya, menghalangi semua jalan. Tetua Sun mengabaikan bunga pedang yang diayunkan oleh Dev dan bergegas menuju Dev lagi. Bang, bang, bang. Bunga pedang menghantam Tetua Sun satu demi satu, tapi tidak membahayakan dirinya, dan tidak bisa menghentikan sosok Tetua Sun sama sekali. Melihat Tetua Sun di depannya, niat pedang di tubuh Dev melonjak, dan pedang pembunuh naga mengeluarkan raungan naga dan menusuk langsung ke dada Tetua Sun. Tapi Tetua Sun menolak mengelak dan membiarkan pedang pembunuh naga menembus tubuhnya. Pelang, tubuh Tetua Sun bergetar sedikit, dan kemudian aura menakutkan bergetar. Namun, pedang pembunuh naga hanya berjarak beberapa inci dari dada Tetua Sun, tapi tidak bisa bergerak lebih jauh lagi. Dev mengerutkan kening, dan kekuatan di tubuhnya meledak lagi. Pedang pembunuh naga di tangannya terus menggunakan kekuatan, yang dapat mencegahnya menembus tubuh Tetua Sun. Hal ini membuat wajah Dev terlihat sangat jelek. Kamu tidak bisa menyakitiku. Tetua Sun mencibir, lalu meninju pedang pembunuh naga di tangan Dev. Ketika Dev melihat ini, dia buru-buru menyarungkan pedangnya dan mundur. Pedang pembunuh naga masih memiliki kekurangan, dan roh pedang Zhongli belum pulih. Jika Tetua Sun ini menghancurkan pedang pembunuh naga, maka roh pedang Zhongli akan hilang selamanya. Dev tidak bisa membiarkan pedang pembunuh naga dirusak, jadi dia hanya bisa mundur dengan pedangnya dan menjauh dari kejaran Tetua Sun. Dev memandang Tetua Sun di depannya dan tidak bisa menahan cemberut dalam-dalam. Orang ini sangat kuat, dan tubuhnya juga sangat kuat. Sepertinya tubuh orang ini telah ditempa berkali-kali. Aku ingin melihat apakah tubuh fisikmu lebih kuat atau milikku. Dev benar-benar menyingkirkan pedang pembunuh naga dan mengaktifkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Sisik emas mulai menutupi tubuh Dev, seperti baju besi emas. Ketika Tetua Sun melihat bahwa Dev telah menyingkirkan pedang pembunuh naga dan ingin bersaing dengannya secara fisik, dia tidak bisa menahan cibiran dan berkata, "Wah, kamu ingin melawanku dengan tubuhmu padahal kami hanya berada di alam kesengsaraan. Kamu seperti Guan Gong ketika kamu membandingkan tubuhmu denganku. Hanya bermain dengan pisau besar di depanmu." Wajah Tetua Sun penuh dengan penghinaan, lalu dia mengambil langkah maju, dan seluruh bumi bergetar. Tinju meteor. Tetua Sun kemudian meninju lagi, tapi pukulan ini membawa bayangan tinju yang tak terhitung jumlahnya.
Setiap bayangan tinju seperti meteor yang menuju langsung ke arah Dev. Ketika Dev melihat ini, dia mengertakkan gigi dan membenamkan kakinya dalam-dalam ke tanah. Duar, serangkaian tinju seperti meteor menghantam tubuh Dev. Tubuh Dev dengan cepat mundur, meninggalkan 2 jurang yang dalam di tanah. Tapi pada saat ini, Tetua Sun tiba-tiba menghilang, dan muncul di depan Dev dalam sekejap mata. Dia meninju lagi, pukulan ini seperti guntur, dan sebuah lubang hitam muncul di kehampaan. Tidak ada rasa takut di mata Dev, hanya keinginan kuat untuk bertarung. Tinju cahaya suci, Dev mengepalkan tangan kanannya, mengeluarkan cahaya keemasan, lalu mengayunkannya. Bang! Pukulan ini dilempar keluar, dan kedua tinju bertabrakan, menyebabkan badai dalam sekejap. Turbulensi yang muncul di kehampaan, meski hanya berlalu sebentar, seluruh kehampaan terus bergetar. Tubuh Tetua Sun mundur dengan cepat dan berhenti setelah mundur ratusan meter. Dev terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras, menciptakan lubang sedalam puluhan meter. Tetua Sun sedikit mengernyit, dan rasa jijik terhadap Dev di matanya menjadi berkurang. Master Sekte Zhou, Tetua Cao dan yang lainnya telah menghalangi jalan keluar Dev. Ketika mereka melihat pemandangan ini, wajah mereka penuh dengan keterkejutan. Terutama Tian Luo dan Tian Xia. Meskipun mereka berada di alam Mahayana tingkat kedua, melihat pertempuran barusan, jika mereka berdua menghadapi Dev dengan pukulan itu, mereka pasti akan tersingkir. Dev menarik napas dalam-dalam dan terbang keluar dari lubang puluhan meter. Meskipun dia memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan tinju cahaya suci, jarak di alam ini terlalu besar, tubuhnya sangat berbakat, tapi dia masih merasakan kesenjangannya saat ini. Dev menggerakkan tubuhnya yang sakit, dan setiap persendiannya terasa seperti hancur. Jika dia tidak memiliki tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan sifat fisiknya yang keras, Dev mungkin telah berubah menjadi daging dengan pukulan itu sekarang. Alam Mahayana tingkat keempat, sungguh luar biasa. Meski dia bisa melompati dan bertarung, bagaimanapun juga, ada batasnya. Dev menatap Tetua Sun itu, matanya menjadi semakin serius. Dia tidak tahu apakah dia harus mengungkapkan beberapa kartu trufnya. Pada saat ini, wajah Tetua Sun juga menjadi serius. Dari awal bercanda hingga menjadi serius sekarang, Dev menggunakan kekuatannya sendiri untuk membuat musuh menatapnya secara langsung. Anak ini tidak boleh dipelihara, jika tidak maka pasti akan menjadi masalah serius bagi aliansi penyegel iblis. Tetua Sun menyipitkan matanya, lalu melangkah maju, dan tubuhnya menghilang dalam sekejap. Ketika Dev melihat ini, kekuatan aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Di kejauhan, tubuh Tetua Sun seperti kilat, langsung menuju ke arah Dev. Kecepatannya begitu cepat hingga hampir menembus batasan ruang dan waktu. Dengan kecepatan seperti itu, akan sulit bahkan bagi orang alam Mahayana untuk menghindari dan memblokirnya. Mata Dev membelalak dan dia menatap lurus ke arah Tetua Sun. Dia tidak tahu apa yang dia katakan di mulutnya. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di seluruh kehampaan. Sebuah kekuatan aneh menyelimuti kekosongan dalam radius puluhan mil. Tubuh Tetua Sun yang seperti kilat tiba-tiba terasa terkurung, dan gerakannya menjadi lebih lambat. Kecepatan yang semula tidak terlihat dengan mata telanjang kini bisa terlihat dengan jelas. Tetua Sun mengerutkan kening dan menatap Dev dengan tidak percaya. Tapi Dev sudah bersuara saat ini, dan tubuh Tetua Sun melewati Dev. Pukulan ini sebenarnya berhasil dihindari oleh Dev. "Nak, apa yang baru saja kamu lakukan?" Tetua Sun bertanya pada Dev dengan sangat bingung. Dev menyeringai dan berkata dengan sangat meremehkan, "Aku tidak melakukan apapun, hanya saja kecepatanmu sangat lambat sehingga aku hampir tertidur." "Kamu," Tetua Sun sangat marah dan bergegas menuju Dev lagi. Kali ini, tubuh Tetua Sun benar-benar menerobos kehampaan, seolah-olah dia berada di depan Dev dalam sekejap. Tapi saat Tetua Sun hendak meninju Dev, kekuatan aneh tiba-tiba menyapu dirinya lagi, membungkus tubuhnya dan memperlambat gerakannya. Dia menatap Dev tanpa daya dan menghindar darinya dengan ekspresi sarkastik. "Sial, aku tidak percaya lagi." Tetua Sun akan marah. Tanpa jeda, dia berbalik dan meninju lagi, dan sosok muncul satu demi satu. Tetua Sun berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya dan mengelilingi Dev. Tidak peduli di mana Dev bersembunyi, dia sepertinya diselimuti oleh tinju Tetua Sun. Melihat ini, Dev menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kekuatan aneh di tubuhnya meledak lagi. Kemudian dia maju bukannya mundur, dan benar-benar melewati Tetua Sun lagi. Di antara sosok yang tak terhitung jumlahnya, Dev menemukan kelemahan dan dengan mudah menghindarinya. Meski lolos dari serangan Tetua Sun, wajah Dev juga menjadi pucat. Yang baru saja digunakan Dev adalah asal-muasal waktu, yang dapat mengontrol waktu dalam rentang tertentu. Namun, hilangnya asal-muasal waktu terlalu besar, dan Dev tidak dapat menggunakannya terus-menerus. "Tetua Sun, anak ini telah mengendalikan asal-muasal waktu, kamu harus berhati-hati." Kali ini, Tetua Cao berteriak dan mengingatkan Tetua Sun.
Asal muasal waktu. Tetua Sun tampak terkejut dan memandang Dev dengan tidak percaya. Kamu adalah kultivator tingkat ke-7 di alam kesengsaraan. Bagaimana kamu bisa mengendalikan asal muasal waktu? Sungguh luar biasa. Lao Sun tidak percaya bahwa seorang kultivator muda di alam kesengsaraan dapat mengendalikan asal muasal waktu. Dia tahu bahwa kultivator Mahayana mungkin tidak dapat mengontrol asal muasal waktu, tetapi Dev hanyalah master alam kesengsaraan. Baru saja, Dev menggunakan kekuatan asal muasal waktu 3 kali berturut-turut, sungguh luar biasa. Ada begitu banyak hal yang tidak dapat dipercaya, dan aku masih memiliki banyak metode yang tidak berguna. Jika tidak, kamu pasti sudah menjadi mayat sejak lama. Dev berpura-pura santai dan berkata. Faktanya, Dev hanya menakuti Tetua Sun. Sekarang dia tidak bisa menggunakan kekuatan asal muasal waktu. Akan lebih baik jika dia bisa menakuti orang ini. Meski dia tidak takut, itu tetap membuat Tetua Sun ketakutan. Dengan cara ini, Dev bisa mendapatkan keuntungan psikologis selama pertarungan. Siapa yang ingin kamu takuti? Bahkan jika kamu memiliki asal muasal waktu, aku dapat dengan mudah menangkap dan membunuhmu. Tetua Sun tidak tertipu sama sekali dan berubah menjadi aliran cahaya lagi dan menghilang dari tempatnya. Melihat ini, Dev tidak berani memiliki ilusi apapun. Pedang pembunuh naga dikorbankan lagi. Saat kristal naga di dadanya berkedip, cahaya kemasan meledak di belakang Dev, dan kemudian naga emas perlahan muncul. Dev menebas dengan pedangnya. Naga emas mengelilingi pedang dan membuat semburan naga mengaum. Bahkan kristal naga hijau di tubuh Dev benar-benar memancarkan cahaya berdarah, dan bayangan naga hijau melayang di atas kepala Dev. Melihat pemandangan ini, Master Sekte Zou dan yang lainnya langsung tercengang. Apa yang terjadi? Bagaimana anak ini bisa mengeluarkan 2 aura naga? Sial, biarpun anak ini berdarah naga, mustahil baginya untuk meledakkan 2 jenis energi naga. Master Sekte Zou dan Tetua Cao semuanya terkejut. Mungkinkah Dev lahir dari perkawinan naga emas dan naga hijau? Tian Luo menjelaskan dengan terkejut. Begitu Tian Luo selesai berbicara, 3 mata bodoh menatapnya. Master Sekte Zou, Tetua Cao dan Tian Xia. Mereka bertiga memandang Tian Luo seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Tian Luo merasakan sorot mata ketiga orang itu dan merasa malu, jadi dia hanya bisa menundukkan kepalanya. Jika kamu tidak membutuhkan otakmu, sumbangkan saja. Bagaimana kamu bisa mengatakan hal-hal bodoh seperti itu? Master Sekte Zou menegur Tian Luo. Bersambung.